Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Di episode ini terlihat si pimpinan tidak setuju dengan harga jual Sanin Konstruksi karena Sanin Konstruksi adalah proyek pertama kali dia rintis. Keesokan harinya, Juno mendatangi kantor Sanin Konstruksi dan berbicara langsung dengan CEO-nya. Tetapi dengan lisiknya Direktur H menelpon CEO itu dan berusaha mengacaukan rencana Juno. Jelas saja Juno dan semua timnya mendapat perilaku buruk ketika mereka di sana, bahkan Jinsu tidak bisa menahan emosinya. Sontak itu membuat CEO itu marah besar. Dan mereka pun pulang dengan kekecewaan. Berbeda dengan Juno, dia berkata kepada timnya kalau dia akan kamar kecil, tetapi dia menemui CEO tadi dan meminta maaf. Dan di perjalanan pulang Jinsu tampak menyesal karena tidak bisa menahan dirinya, lalu Juno melihatnya dan memberi nasihat kepada Jinsu. Lalu tampak CEO itu menelpon Direktur H dan mereka tampak senang karena membuat Juno dan timnya kecewa. Lalu tampak Direktur H mengajak makan rekan yang lain dan berusaha mengambil hatinya agar berpihak kepadanya. Terlihat pimpinan didatangi oleh dokter pribadinya, lalu dokter itu juga mengatakan kalau kesehatan pimpinan sangat bagus dan dokter itu juga mengenalkan putrinya yang juga seorang dokter muda. Sedangkan Juno dan tim sedang membahas tentang Sanin Konstruksi yang membeli tempat yang layak huni dan akan dibangun, tetapi belum mencapai 75%, maka mereka menunda pembangunan selama bertahun-tahun. Lalu mereka mendatangi tempat itu dan mereka bertemu dengan wakil direktur Sanin Konstruksi. Lantas wakil memperlihatkan keadaan bangunan di sana yang bisa roboh kapan saja, tetapi mereka tidak membongkarnya karena ada satu warga yang bersikuku ingin tinggal di sana dan dia seorang nenek yang hidup seorang diri. Dan terlihat wakil Prasdir sedang membersihkan makam di sana. Scene berganti di tempat Direktur H dan semua rekannya, mereka semua menggosipkan Juno dan juga pimpinan. Sedangkan Juno mendatangi kantor Yumin AAB untuk melihat semua para calon pembeli perusahaan di sana. Staf dari Yumin sangat mengenal baik Juno. Dan staf ini menyarankan dua perusahaan yang akan membeli Sanin Konstruksi, yaitu Camuk Konstruksi. Dia sebuah perusahaan yang spesialis di bidang konstruksi. Sedangkan di tempat Camuk Konstruksi, CEO-nya merendahkan perusahaan Sanin karena dia berpikir menjual perusahaan yang inti dari anak perusahaannya, dan mereka mendapat berita kalau Sanin akan bangkrut, maka CEO-nya menyuruh stafnya untuk menawar murah perusahaan Sanin. Dan yang kedua adalah perusahaan Bium di bidang firma real estate, dan perusahaan ini memimpin pengembangan internasional dan sekarang perusahaan ini memiliki banyak uang. Sedangkan di tempat Bium, CEO-nya sangat membutuhkan perusahaan konstruksi untuk pembangunan perusahaannya, lalu Juno dan timnya membutuhkan persetujuan nenek di apartemen itu karena dengan persetujuannya maka pihak Sanin Konstruksi bisa dengan mudah melanjutkan pembangunannya. Dan Min Jong mengatakan kalau dia akan menemui nenek itu. Malam hari Juno mendatangi Direktur Lee dan Juno mengatakan kalau bantu dia untuk meyakinkan pimpinan supaya mau kalau perusahaan konstruksi dijual dengan harga 7 miliar dolar karena itulah harga pasarnya. Terlihat di bangunan tua itu wakil Prasdir sangat perhatian kepada nenek itu. Lalu wakil Prasdir tak sengaja menjatuhkan makanan persembahan dan itu membuat nenek marah dan Min Jong yang datang juga diusirnya. Dan terlihat pengacara mendatangi teman lamanya dan dia meminta bantuan temannya. Malam harinya di ruangan Juno dan timnya dimasuki sekelompok orang, entah apa niat mereka. Ternyata itu semua suruhan dari Direktur H. Sedangkan di tempat Juno dia sedang bekerja sampai larut malam dan akhirnya Juno sepertinya menemukan titik terang dari permasalahannya.
Keesokan harinya Junwoo dan timnya mendapati ruangan sangat berantakan, tapi itu semua tak menyurutkan semangat mereka walau sempat kaget, dan ini adalah hari di mana penawaran akan dimulai. Dan pimpinan diberitahu oleh Pak Lee, tetapi pimpinan bersikukuh kalau harganya 7 miliar dolar maka dia tidak akan menjualnya. Sedangkan Junwoo dan timnya sedang menunggu penawaran berlangsung. Dengan santainya Junwoo justru bermain game, dan mereka bertiga menyuruh Jin-soo minum kopi di kafetaria sambil mengawasi siapa saja yang datang untuk penawaran. Dan Jin-soo melihat perusahaan Byum datang dan Jin-soo menghubungi timnya, lalu tak berlangsung lama dari perusahaan camuk langsung mendatangi Jin-soo dan berbincang dan tak sengaja Jin-soo melihat surat penawaran dari camuk yaitu 7 miliar dolar. Dan setelah Junwoo membahas sebentar dengan timnya, Junwoo ingin pulang duluan, dan Junwoo bertemu dengan CEO dari Byum lalu mereka berbincang. Dan Junwoo melancarkan strategi berjualannya dengan santai tapi menekan CEO Byum. Dan Junwoo juga menyarankan supaya Byum membeli Sanin Konstruksi karena Byum membutuhkannya dan Junwoo juga mengatakan supaya tidak gagal maka jangan menawar terlalu rendah. Setelah mendapat bujuk rayu dari Junwoo, CEO Byum mulai berpikir ulang tentang penawarannya maka dia mengganti proposalnya dengan penawaran lain. Sedangkan Junwoo sudah mengetahui tentang makam suami si nenek karena Junwoo pandai membaca situasi dan juga dia menemukan dokumen kalau tanah itu milik si kakek suami si nenek tapi mereka tidak menikah secara resmi. Maka dari itu nenek tidak mau pindah dikarenakan di sana ada makam suaminya, lalu Junwoo memberikan penghormatan kepada si kakek. Dan lelang sudah selesai maka mereka akan membuka penawaran-penawaran dari pembeli. Setelah melihat semuanya, ternyata Byum lebih tinggi tawarannya yaitu hampir 8 miliar dolar. Sontak mereka semua terkejut dengan harga itu. Dan Junwoo mendengar kabar dari timnya, lantas Junwoo memberi kabar kepada Direktur Lee. Pihak dari tim Junwoo sudah melakukan transaksi dan transaksinya berjalan dengan lancar dan pihak Byum meminta rapat dewan. Setelah dilakukan rapat ternyata CEO-nya menurut pihak Byum tidak berwawasan. Tetapi Junwoo menyadari itu lalu Junwoo berusaha menutupi kekurangan CEO Sanin Konstruksi. Sedangkan Direktur Lee mengajak pimpinan mendaki dan pimpinan menyadari kalau Direktur Lee ingin berbicara sesuatu. Lalu direktur berusaha membujuk pimpinan karena ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan karena hutang yang harus dibayar. Lalu dengan lisiknya CEO dari Sanin Konstruksi mendatangi CEO Byum dan dia memberitahu Byum kalau ada salah satu pembangunan yang tertunda di Sanin Konstruksi. Sontak pihak Byum meminta kejelasan dari Junwoo dan timnya. Dan karena pihak Byum yang termakan omongan dari CEO Sanin Konstruksi maka dia mencoba menekan Junwoo lalu mencoba menjelaskan duduk permasalahannya tetapi pihak Byum tidak bisa mentolerir itu dan akhirnya pihak Byum meminta diskon dari harga transaksi awal. Yaitu meminta diskon 528 juta dan Junwoo menyetujuinya. Sontak pihak Byum senang dan mereka hendak pergi dan ditahan oleh ucapan Junwoo. Junwoo berkata, bagaimana kalau kami menghilangkan resiko itu, apa kamu akan membayar kembali 530 juta? Dan Byum menjawab tidak karena itu sudah standar pembelian. Byum tetap bersikukuh meminta diskon walau sudah dijelaskan oleh Junwoo. Dan terlihat wakil presidir Sanin Konstruksi berusaha meyakinkan si nenek kalau kuburan itu akan dipindah di tempat lain, di mana tempat itu adalah kenangan nenek dan si kakek. Terlihat Junwoo meyakinkan pihak Byum dan dia akan menyelesaikan dengan cepat persetujuan pembangunan itu maka pihak Byum harus membayar 530 juta juga dia tidak mendapat diskon karena Junwoo dan timnya tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Lalu pihak Byum bertanya kapan kamu akan menyelesaikannya dan Junwoo yang sudah mendapat kabar dari wakil presidir bahwa si nenek setuju maka Junwoo mengatakan hari ini juga kamu mendapat 75% persetujuan dari warga untuk pembangunan tempat itu. Lalu Junwoo berbicara berdua dengan Buji. Jati Sanin Konstruksi di harga 8,5 miliar dolar.
Lalu Juno mencoba merayu Buji dengan tanah pemakaman, lantas pemberitaan tentang makam ini pun viral dan membuat Byung mendapat banyak simpati dari semua masyarakat. Bahkan semua masyarakat memuji Byung karena membantu si nenek. Kini si nenek sangat bahagia dengan pemindahan itu. Lalu konferensi pers pun dilakukan karena ini terkait dengan Sanin, maka yang akan berbicara adalah Direktur H dan itu membuat Jinsu kesal karena jelas dia yang paling tidak setuju dengan dijualnya Sanin konstruksi. Dan Buji pemilik Byung mendatangi Junho dan mengajak berbincang dan dia juga membujuk Junho kalau suatu saat dia meninggalkan Sanin maka Buji meminta Junho bergabung dengan perusahaannya dan ternyata kini wakil presidir menjadi CEO di perusahaan konstruksi Byung. Lalu pimpinan datang dan menyapa Buji dan mengatakan kalau jaga baik-baik Sanin konstruksi. Dan kini pimpinan mengatakan apa hanya ini saja tetapi Junho menjawab kita masih butuh $2,5 miliar. Lantas pimpinan berkata kini mana lagi yang akan kau jual dan Junho menjawab dia tidak akan menjual tetapi membeli. Ternyata yang akan dibeli adalah perusahaan gym. Setelah acara selesai, Direktur H dengan liciknya menghubungi investor terbesar di Sanin yaitu Semyol Fan dan Direktur H mengatakan kalau dia mengakui dia yang bekerja keras sampai terjualnya Sanin konstruksi dengan harga tinggi. Berbeda dengan Junho sepertinya dia juga mengatur strategi. Makin seru aja ya. Bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikut ya.